Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Raga Satria pagi hari ini jumpa kembali menemani Anda dalam program kajian Fajar Tafsir Al-Quran. Pada pagi hari ini kita akan lanjut ke beberapa ayat berikutnya, yaitu ayat 54 sampai 60. Silakan Mitra Muslim bisa dibuka mushafnya masing-masing di rumah sambil menyimak atau mendengarkan penjelasan dari narasumber kita nanti. Langsung saja kita sapa narasumber kita, Profesor Dr. Haji Muhammad Rumrawi MA. Assalamualaikum Prof. Rum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Prof ya, pagi hari ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muslim, pagi hari ini kita akan dengarkan bersama seperti apa penjelasan tafsir Surah Hud ayat 54 sampai 60 bersama pakar tafsir Al-Quran dan juga guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. Haji Muhammad Rumrawi MA. Silakan Prof. Rum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا ومحمدا نبي الرحمة النبي الرسول الذي لا نبي ولا رسول بعده والمبعوث هدى ورحمة للعالمين كافة Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina kama nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shatiqa wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur amin ya amin. Mitra muslim yang berbahagia dan insyaallah masih dibahagiakan oleh Allah dan anugerah iman, limpahan rahmat dan curah nikmatnya. Kembali Allah mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian kita, di mana yang lalu kita telah membahas tentang diutusnya Nabi Hud kepada kaum Ad. Dan kaum Ad adalah di antara kaum yang berbadan super, ya, berfisik super sebenarnya kaum Tsamud. Namun ternyata ajakan Nabi Hud tetap saja ditolak. Dan tetap saja mereka tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang mereka, meskipun mereka semuanya hanyalah penyembah berhala yang tidak ada manfaat maupun gunanya. Hari ini adalah kelanjutan dari kisah itu, ya, setelah mereka mengatakan, "Hai Hud, kami tidak akan pernah percaya kepadamu dan kami tidak akan pernah beriman kepada ajaran." Dan ini kelanjutan dari kata-kata mereka. Di ayat 50 telah dibacakan tadi. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami tidak melihat melainkan kamu, hei Hud, ya, telah mendapatkan apa? Gangguan dari Tuhan-Tuhan kami. Ya. Jadi menurut mereka, Tuhan mereka bisa mencelakakan Hud. Bahkan kata mereka, Hud telah menjadi gila. Maka Hud pun menjawab, qala inni usyhidullah. Hud berkata, sungguh aku bersaksi di hadapan Allah atau mempersaksikan Allah di hadapan kita semua. Ya. Jadi kita memanggil Allah menjadi saksi atas kita semua. Wasyhadu,
Dan adalah kalian bersedia untuk menjadi saksi. Anni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Sungguh aku sama sekali tidak terlibat alias berlepas diri dari kemusyrikan kamu sekalian. Aku tidak pernah menyembah selain Allah. Ya, saksikan ini semua. Ya, meskipun kamu mengatakan bahwa kamu menyembah Tuhan-Tuhan yang lain itu. Bahkan berikutnya, ini saya contoh seorang yang sudah, waduh ini ada gangguan listrik ini. Ya. Jadi gelap sekarang. Oke. Nggak ada cahaya ini jadinya. Ya, tidak apa-apa, dilanjutkan saja, Prof. No, udah bisa ini nyala ya. Ya, jadi horor gitu, Prof ya? Iya. Nah, Ya. Wah. Tetap tidak mau nyala. Ya. Jadi minta disaksikan oleh mereka, ya, bahwa Hud ya, tidak pernah terlibat dalam penyembahan mereka terhadap yang selain Allah itu. Ya, mereka pun diminta kesaksiannya bahwa aku tidak pernah bersamamu. Dan bahkan ini merupakan contoh ya, udah tawakal berallah fakiduni kata Hud. Hadirkan segala kemampuanmu, ya. Termasuk apa? Persoalan jahatmu terhadapku. Dan tidak usah kau tunda-tunda itu kalau kamu akan mencelakakan aku. Nah, apalagi mereka mengatakan kan tadi, Tuhan-Tuhan mereka telah mencelakakan Hud. Maka Hud pun justru memberi tantangan kepada umatnya, ya silahkan kalau Anda menantangku, ya. Jadi dengan Tuhan-Tuhanmu itu, ya. Aku ini tawakkaltu 'ala Allah. Sungguh aku telah bertawakal kepada Allah. Pasrah kepada Allah, yaitu Tuhanku dan Tuhan kamu sekalian. Tuhan yang benar, Tuhan adalah Allah. Dan itu adalah Tuhan kita semua. Bukan berhala yang kamu sembah sekarang ini. Ma min dab illa huwa akhidun binasiyatiha. Tidak ada satupun makhluk melata di atas planet bumi ini kecuali Allah lah yang maha kuasa atasnya. Akhidun binasiyatiha, asal maknanya adalah ya Allah yang memegang ubun-ubunnya. Nasyat atau ubun-ubun. Tentunya suatu kata yang mengisyaratkan bahwa Allah menentukan nasib siapapun makhluk Allah di atas planet bumi ini. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Ya, kalau Allah tidak mengendaki kecelakaan bagi Hud, tidak mungkin itu akan terjadi. Ya. Terpaksa pindah saya karena gelap. Iya, Prof. Oke. Ya, mohon maaf Mitra Muslim untuk Anda yang menonton dari channel YouTube Suara Muslim TV ya. Listrik ini ya. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sungguh Tuhanku dan ajakan Tuhanku, seruannya, panggilannya pastilah dalam jalan yang lurus, jalan yang benar. Tidak mungkin panggilan Tuhanku Allah yang Rabbul Alamin, yang pencipta alam semesta, tapi penata penjaganya itu dalam jalan yang sesat. Tidak mungkin, pasti jalan yang lurus, jalan kebenaran yang pasti akan menyelamatkan kita sebagai hambanya. Berikutnya, fa'in tawallau, jika kamu sekalian berpaling dari ajakanku ini, faqad ablagtukum ma ursiltu bihi,
maka aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang karenanya aku diutus untuk mengajak kalian ke jalan kebenaran, hanya menyembah Tuhan yang hak, yang berhak untuk kita ibadahi, yang berhak untuk kita sembah, bukan kepada selain Dia. Itu ada seruanku kepada kalian. Dan kalau ternyata kalian nanti tetap saja membangkang, menolaknya, ya, maka Allah bisa saja wa yastakhlif rabbi qauman ghairakum. Ini biasa seperti para nabi yang terdahulu itu apa? Kalau Allah mengendaki, Allah akan dapat membinasakan kamu sekalian dan menghadirkan umat lain, kaum lain lebih baik daripada kalian. Saya itu ancaman yang sangat luar biasa seperti ini. Biasa, non biasa kalau dilakukan para nabi. Kalau ajakan mereka tetap saja dibantah, ditolak, habis-habisan, maka terserah kalian, Allah yang akan menentukan. Allah menentukan, Dia membinasakan secara total dan bisa menggantikan kalian dengan bangsa atau umat yang lain yang jauh lebih baik. Ini sudah sampai Hud kepada wala tazurrunahu syai'an. Kalau itu terjadi, kamu akan bisa buat apapun terhadap Allah. Tidak akan pernah kamu mencelakakan Allah. Justru kamulah ya, kamu sekalian akan celaka. Sedikit pun tidak. Kamu tidak akan sedikit itu mampu untuk mencederai atau mencelakakan atau melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafid. Sungguh Tuhanku yang hak dan saya Tuhan kamu sekalian itu sungguh maha kuasa atas segala sesuatu. Dia penjaga, pencipta segalanya. Ya, kalau Dia menghendaki bisa saja membinasakan ini semua. Sebagian umat yang terdahulu telah dibinasakan. Yang lalu kisahnya umatnya Nabi Nuh. Ya. Ternyata mereka hanya tenggelamkan. Ya. Hujan berturut-turut dari langit. Ya. Bumi pun menyemburkan mata air dari mana-mana. Sehingga meskipun anak Nabi Nuh sendiri yang satu masih ingin menyelamatkan naik bukit gunung atau ke gunung. Tapi Nabi Nuh mengingat la simal yaum minallah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya dari bencana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, walamma jaa amruna, setelah diberikan ancaman semacam mereka tetap membangkang, maka Allah pun berfirman, walamma jaa amruna, maka setelah datang kepadaku keputusan untuk membinasakan kamu sekalian. Jaa amruna, perintah untuk membinasakan maksudnya. Najaina Hudan. Saya kira sudah suatu sunnah Allah yang berlaku pada para nabi terdahulu, yaitu apa? Najaina Hudan. Kami selamatkan Hud. Nabi diselamatkan. Kalau ada orang tambahnya adalah orang beriman bersamanya. Sebenarnya Nabi Nuh diselamatkan. Bahkan meskipun istri dan anak lakinya tidak selamat. Ya. Jainahu dan walladzina amanu ma'ah. Kami selamatkanlah yang namanya Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya birahmatim minna. Selamat itu karena rahmat Allah. Ya. Namun itu adalah rahmat dunia. Ya. Rahmat dunia sebenarnya Allah akan bagikan rahmat dunia kepada siapapun. Sebab rahmat dunia sekaligus adalah ujian. Ujian bagi kita semua. Ya. Jadi hilangnya rahmat dunia itu sebenarnya suatu hal yang biasa. Ya. Namun tentu tidak hanya berhenti di situ. Kalau mereka tetap durhaka,
tetap membangkang kepada seruan Nabi Hud, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan akhirat. Ya. Itu yang sering disebut dengan istilah lain, laknat Allah, laknat akhirat itu adalah tidak akan pernah mendapatkan surga. Kalau di sini itu baru laknat dunia. Wa najjaynahum min adzabin ghalid. Dan kami selamatkan yang namanya Hud itu orang yang bersamanya beriman kepada Allah, kepadanya diselamatkan. Kemudian dari apa? Min adzabin ghalid. Dari azab yang dahsyat, azab yang berat. Sekali lagi, ini umat terdahulu seperti ini ya. Tidak dari azab, karena untuk umat terdahulu azab juga diturunkan di dunia. Tapi kalau kita, umat Nabi Muhammad, Allah tidak menurunkan azab di dunia. Allah berkenan menunda sampai hari kiamat, itu ya. Sehingga kalau tidak sempat bertobat, tidak menggunakan pun untuk bertobat kepada Allah, maka di akhir akan ada dua azab, azab dunia dan azab akhirat yang digabungkan menjadi satu. Mengapa umat Nabi Muhammad berbeda? Karena nabinya juga berbeda. Nah kita Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan jin. Makhluk jin juga di umatnya. Ya. Bahkan rahmat, dan itu pembawa rahmat lil alamin. Pembawa rahmat untuk seluruh alam semesta. Sehingga Allah tadi membebaskan umat dari azab dunia. Loh, sekarang kan terjadi pandemi, terjadi gempa, banjir, pesanan, berapa, itu bukan azab. Itu bukan azab untuk umat Muhammad. Itu hanyalah cubitan kasih Allah atau jeweran kepada umat Muhammad ini. Kita masih diingat karena sayangnya Allah kepada kita. Ya. Kita orang tua, saking sayang kepada putra-putri, kadang-kadang kita pun mencubitnya, kadang-kadang menjewer telinganya. Dan itu bukan tujuan untuk menyiksa anak, tapi karena sayang. Begitu juga musibah yang datang pada umat itu hanyalah seperti kasih yang Allah, kasih sayang orang tua pada putra-putrinya berupa cubitan maupun jeweran telinga. Ya kita sekarang jewer telinga kita itu ya. Dan menunjukkan sayangnya Allah kepada kita. Ya. Maka kalau kita menyikapi seperti itu, untuk umat Muhammad ini, yang namanya musibah itu bisa berubah, bisa kita ubah menjadi berkah. Dosa kita diampuni oleh Allah karena musibah itu. Bahkan kalau ada yang sampai gugur, harus dipanggil Allah. Allah menjanjikan mati syahid. Ya. Kita doakan semoga yang karena musibah ini ya mendahului kita, semoga ya diampun dosa mereka, diamal ibadah mereka, dan diberikan kemuliaan mati syahid, ditempatkan di surganya. Amin, amin. Yang masih harus menderita, semoga mereka sadar bahwa kita umat yang berbeda. Sadar, oleh karena itu kita sabar, dan karena itu pula kita berkahnya, yaitu pengampunan dosa-dosa kita. Ya. Ini bedanya umat Muhammad, umat yang terdahulu. Ya. Kemudian kalau kita bertobat, bukan saja ditunda hari kiamat, tetapi sama dihapuskan. Dihapuskan. Jadi kalau kita bisa menerima dengan tabah dan keyakinan ini yang Allah kasih yang kepada kita karena kesalahan kita, maka itu akan menghapuskan seluruh dosa kita. Berikutnya, tinggal 2 ayat lagi. Watilka adun, itulah kaum Ad. Kaum Ad yang ternyata tetap durhaka, seperti kaum Samud, dan selainnya kaum Samud, ya, yang itu umatnya Nabi Soleh nanti. Dia makhluk-makhluk raksasa semua, dan diberi kekuatan yang luar biasa, maka mereka membangkang
perintah Allah, beranggapan bahwa mereka tidak akan ada yang mengalahkannya, juga Tuhan pun tidak mereka akui, bahkan dianggap sepi. Tuhan pun tidak akan membinasakan mereka. Jahadu bi ayati rabbihim. Itulah umat yang namanya kaum Ad, ya, yang membangkang kepada ayat Tuhannya, wa asaw rasulahu, dan ya, durhaka kepada para utusannya, ya. Wa utbi'u amra kulli jabbarin anid. Kemudian berlanjutlah perintah Allah untuk apa? Untuk membinasakannya. Untuk membinasakan kaum yang sangat durhaka semacam itu. Al-Jabbar itu yang ya bisa raksasa juga, tapi dalam arti yang negatif di sini ya. Jabbar, jadi sangat menentang, sangat durhaka. Anid, asalnya sangat memusuhi, asal maknanya anid itu. Ya, bisa jadi sewenang-wenang yang sudah tidak peduli ajaran apapun yang melarangnya. Berikutnya, wa utbi'u fi hadhi dunya la'nah. Maka disertakan kepada mereka itu laknat di dunia. Jadi azab dunia datang pada mereka, itu berarti laknat juga, karena rahmat dunia dicabut, didatangkan pada mereka bencana yang mencelakakan mereka. Begitu juga nanti di akhirat, wa yaumal qiyamah. Makanya tadi saya katakan tadi ya, umat terdahulu itu bisa diazab di dunia dan diazab di akhirat. Sama kita, ya, hanya diazab di akhirat. Di dunia hanya diingatkan. Makanya segala bencana yang terjadi untuk umat ini hanya berlaku lokal. Sebab kalau azab akhirat itu diturunkan di dunia, mata roko alaiha min dabbah, kata Allah, jika ada satu makhluk yang tersisa di atas planet bumi, dan ayat yang mirip dengan itu, mata roko ala dhuhriha min dabbah, tidak ada yang tersisa di atas planet bumi ini satu pun makhluk melata. Jadi yang binasa tidak hanya mereka yang berbentuk manusia, bahkan makhluk lain akan binasa. Sementara kita tidak. Dari tsunami di Aceh 10 tahun yang lalu kira-kira, ya, maka di Surabaya tidak terjadi apa-apa. Ya. Karena sifatnya lokal. Inilah bedanya ya umat Muhammad dengan mereka. Mereka binasa dengan azab dunia. Kita hanya sebagian saja menjadi korbannya. Dan itu pun kalau imannya benar. Jadinya korban mereka itu malah mengantar mereka kepada mati syahid. Dan ini atas rahmat Allah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga rahmat Al-Quran yang turun kepada kita yang rahmatan lil mu'minin itu. Kemudian ala, ini penutupnya, ala inna adan kafaru rabbahum. Ketahuilah bahwa kaum Ad telah durhaka kepada Tuhan yang menciptakan mereka, yang menciptakan alam semesta untuk mereka, ya, dan ya, segala kebutuhan di dunia yang membuat mereka sebenarnya bisa hidup tenang dan senang, ya, maka itu mereka itu semua dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bu'dan li'adin qaumihu. Ya, maka itulah ya, nasib akhir dari kaum Ad. Yang kaum Ad itu adalah umatnya Nabi Hud. Umatnya Nabi Hud. Betapa mereka makhluk raksasa. Tapi kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada yang bisa menghadapi kehendak Allah untuk membinasakan mereka. Tentu na'udzubillah. Pelajaran dari itu, maka malah sentiasa
tetap istiqomah dalam mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, sehingga insya Allah kita akan bahagia selama di dunia dan selama di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini yang kita kaji sampai dengan ayat 60. Semoga menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita semua. Itu wallahu alam bishawab. Ya Monggo baik. silakan masyarakat. Baik, terima kasih Prof. Rum atas pencerahannya pagi hari ini ya. Mohon maaf mitra muslim, mungkin ada beberapa kendala bagi Anda yang menonton siaran kami dari channel YouTube Suara Muslim TV. Dan nanti kita akan sambung kembali mitra muslim di segmen berikutnya. Tentu kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Silakan 0315624555 untuk penelpon, dan WhatsApp boleh Anda kirimkan mitra muslim ke 0855300938. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam kajian Fajar Tafsir Al-Quran. Terima kasih mitra muslim, Anda terus bersama kami pagi hari ini dalam kajian Fajar Tafsir Al-Quran. Di pagi hari ini kita masih mengkaji di Surah Hud mitra muslim. Silakan yang ingin bergabung bersama kami untuk berdiskusi bersama 0315624555 untuk penelpon, dan juga WhatsApp di 0855 3938. Kita coba ke penelpon pertama Prof ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudikun Dikrian silahkan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini kan biasanya di masyarakat kita kata laknat itu kan kutukan. Ya. Bagaimana hubungan kutukan dengan, kalau biasanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itu kan ada kutukan Nyi Loro Kidul. Ini gimana itu? Saya itu berarti Nyi Loro Kidul itu ya juga jahat kalau begitu kan begitu. Itu karena untuk mengingatkan, oh kamu kak bersedekah wis kena kutukan Nyi Loro Kidul, itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini sama saja dengan tadi di awal ayat tadi kan, inna qulu illa taraka ba'du aliyat bisu. Kami tidak melihat melainkan kamu ini sekarang sudah diganggu atau dicelakakan oleh Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi artinya kalau kita mengatakan itu, kita percaya bahwa Nyai Loro Kidul berarti punya kemampuan untuk mencelakakan orang. Sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh meyakini seperti itu. Tidak boleh meyakini itu. Tidak benar itu ya. Yang bisa mencelakai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pun tidak sekedar Allah, tapi itu hanya sebagai akibat. Penyebabnya apa? Penyebabnya kedurhakaan kita, kemaksiatan kita. Ya. Jadi yang seperti itu adalah kita jauhkan dari pikiran orang yang beriman. Ya. Saya kira tadi kan Nabi Hud memberikan contoh tadi dia. Ya. Bahwa tidak benar kalau Tuhan mereka mencelakakan dia. Ya. Dan persaksikanlah bahwa aku kata beliau tadi ya, sama sekali tidak terlibat kepercayaan semacam itu dan tidak pernah menentukan Allah dengan siapapun. Maka kalau kalian ingin mengendaki kecelakaan melalui Tuhan kalian, termasuk Nyai Roro, silakan, nggak usah kau tindak. Bapak aku sudah berpasrah tawakal kepada Allah, yang itu Tuhanku dan Tuhan seluruh umat manusia, bahkan seluruh langit dan beserta seluruh isinya. Ya. Dan dia ada kuasa, yang maha kuasa ini. Illa huwa akhidun binasiyatihah. Ubun-ubun kita itu di genggaman Allah. Ya. Jadi dengan kata lain, kita harus bergerak dari Allah. Itu menjadi keyakinan kita orang yang beriman dengan iman yang benar. Jangan sampai dicampuri dengan semacam itu, karena kemusyrikan sekecil apapun itu akan menghilangkan iman kita, melenyapkan iman.
iman itu tidak mau tidak mau bercampur dengan kemusyrikan. Jadi malah imannya yang pergi. Imannya yang pergi kalau ada kemusyrikan. Ya. Sebaliknya kalau akan gangguan mulai datang kepada kita, iman yang menolak itu. Jangan sampai mencederai ataupun merusak keimanan kita. Saya kira begitu Pak Sodikun. Sotikun. Allah alam. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Berbicara tentang kutuk, kalau saya suka iwak kutuk, Bro. Ya ada saja. Kutuk ya, ikan kutuk ya. Ada saja nih Pak Sodikun ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Beberapa mitra muslim juga mendengarkan atau menonton dari channel YouTube Suara Muslim TV nih ya, dan sudah berkomentar. Coba kita bacakan beberapa komentarnya. Di antaranya ada Pak Tohari juga ini menyapa. Kemudian ini ada Ibu Janeta Hayah. Ini beliau bertanya Prof melalui channel YouTube. Bagaimana jika sudah diingatkan berkali-kali seorang suami, tapi setiap saya ingatkan malah marah-marah? Apakah gugur kewajiban seorang istri mengingatkan suami yang belum mau beribadah, Prof? Dari Bu Faiz di Sidoarjo. Tapi sebelum dijawab, Prof, ke penelpon dulu ya. Assalamualaikum. Oke, sayang sekali terputus. Silakan, Prof, ditanggapi. Ya. Memang kewajiban kita semua, termasuk istri maupun suami, itu hanya mengingatkan. Tidak sampai memaksakan. Ya, berulang-ulang sampai 3 kali. Ukuran 3 kali memang dianggap ukuran, berarti sudah kewajiban kita secara maksimal sudah kita tunaikan. Ya. Namun demikian, kita kan juga tidak boleh berputus asa. Ya. Kalau dengan usaha peringatan tidak mau, kita cari jalan lain. Ya. Mungkin mungkin melalui orang lain, tidak melalui kita sendiri. Kita lihat misalnya siapa yang kita disegani oleh suami saya. Nah, pesan ini kita lewatkan mereka. Ya. Atau mungkin suatu saat kita mengadakan pengajian bersama di rumah. Ya. Suami ada di situ. Kemudian pada ustadznya yang mengisi itu kita pesankan itu. Arahkan kepada jamaah semuanya, tidak hanya kepada Pak. Sehingga kadang dengan cara itu tentu di samping itu mohon kepada Allah ya, jangan lupa Allah yang membolak-balik hati kita, hati siapapun, sehingga mohon Allah semoga diberikan keterbukaan hati untuk bisa menerima itu. Ya. Dan Nabi Muhammad ketika dilempari batu di Taif itu ya sampai terluka. Ternyata meskipun ditawar malaikat Jibril untuk menghukum mereka dengan dijatuhkannya gunung diangkat menjadi mereka, dan Rasulullah menjawab, Allahumma hdikum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hanya mohon berkenan membuka pintu hati mereka karena mereka belum tahu karena belum mendapatkan hidayah. Jadi Ibu saya kira perlu sabar ya, meskipun peringatan sudah kira-kira sudah memenuhi syarat minimal untuk menyampaikan kewajiban peringatan. Ya. Saya kira begitu. Baik, kita sapa penelpon berikutnya Prof ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Warno ini ya? Iya, betul. Oke, silakan Pak Warno di Magetan. Ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf pada Pak Sodikun. Begini Pak Sodikun, Nyai Roro Kidul tidak berani ke Laut Utara. Karena apa? Karena di Laut Utara itu banyak para wali yang bertempat tinggal di pantai utara itu. Gitu Pak Sodikun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini malah bahas Nyai Roro Kidul ini. Ya memang konon peta dakwah di selatan lebih lemah daripada utara katanya. Ya kalau menembus
umat Islam diajak ke yang lain itu maka lewatnya pantai selatan. Di antaranya tadi itu mungkin saya kira para wali di utara semua, yang selatan hampir tidak ada. Ya, Oke. ya saya kira begitu. Terima kasih Pak Warno. Lanjut ke mitra muslim berikutnya Prof ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Bu Rini, ini lama nggak gabung. Silakan Bu Rini. Prof, kalau saya Ya, Bu. ingat ayat fadzakir inna fatil dzikra. Inna fa'idikro. Ya, surat Al-A'la 9. Ya, lah. Nah, itu masa batasnya cuma 3 kali untuk memperingatkan agar takut kepada Allah. Maksimal 3 kali atau boleh terus-terusan? Matur nuwun jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi kan bukan maksimal Bu ya, itu kita batas minimal malah menurut saya. Ya. Maka jangan putus asa, cari cara yang lain tadi ya. Mungkin melalui pihak ketiga yang dianggap disegani oleh sang suami tadi. Diteruskan boleh ya, tapi hendaknya meneruskannya dengan yang lebih arif dan bijak. Lalu tetap seperti bisa malah ngamuk terus nanti malah ya. Jadi mungkin dengan cara yang berbeda mungkin akan bisa diterima. Di samping tadi diadukan kepada Allah. Allah yang menentukan hati seseorang itu. Ya Allah, aku telah berusaha memberikan ini sama sekalian. Sama lewat orang lain juga sudah. Sekarang serahkan kepada Allah. Semoga Engkau berkenan untuk membukakan pintu hatinya ya Allah. Saya kira begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Rini di Krian. Beberapa dari channel YouTube juga saya sapa. Ada Bu Mei di Gresik, terima kasih sudah bergabung. Ada Ahmad Husaini dan juga Ibu Muna yang ada di Waru, terima kasih. Saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp Prof ya. Ada Pak Anang di Benowo, Prof menanyakan, tadi disebutkan kaum Ad diberikan kekuatan dan postur tubuh raksasa. Nah Prof, apakah ada makhluk atau bangsa lain pembanding sehingga mereka merasa memiliki kelebihan fisik tersebut? Ya. Kalau masa yang lalu ada namanya Samud. Setelah ini kaum Samud, kaum Nabi Soleh. Itu juga raksasa. Ya. Yang menurut para mufasir ya, yang fisiknya itu yang terpendek kira-kira itu 20 hasta. 21 hasta itu 25 cm aja kan sudah 5 meter, itu kan luar biasa. Ya. Gambarannya seperti itu. Hari ini mungkin sudah tidak ada lagi makhluk raksasa semacam itu, tapi raksasanya dalam bentuk lain. Yaitu apa? Dengan kemampuan teknologinya. Ya. Karena Amerika merasa raksasa ya, dulu Rusia. Mungkin sekarang muncul lagi Cina. Ya. Tidak dalam bentuk fisiknya, tapi dalam bentuk kemampuan otaknya untuk mencipta senjata pemusnah yang dahsyat itu. Sehingga kayaknya sekarang ini ya ada yang memiliki bumi ini, memiliki dunia ini, sehingga dialah yang selalu menganggap bangsa lain sebagai bangsa yang tidak ada artinya. Hari ini saya kira dipertontonkan keraksasaan dalam bentuk lain, yaitu kemampuan membuat senjata pemusnah itu. Saya kira begitu. Ya baik, terima kasih untuk mitra muslim yang sudah bergabung, dan Prof tidak terasa sudah berada di penghujung acara pagi hari ini sebagai penutup Prof. Ya, jadi inti daripada kisah-kisah kan selalu seperti itu ya. Diawali dengan dakwah kepada kebenaran, tetapi ya ada yang menyombongkan diri, ada yang menyatakan bahwa ini kan ajaran nenek moyang, anak leluhur. Meskipun tidak semua ajaran atau tradisi leluhur itu luhur. Leluhur itu luhur ya. Biasa jadi tidak benar, yang tidak benar kita jauhi. Terutama kalau ada mengarah kepada penyembahan, pemertuhankan selain Allah. Kita harus berusaha untuk menghindari itu. Ya.
Dan yang namanya laknat Allah, laknat itu sekarang saya dianggap enteng. Sogok menyogok itu berancamannya laknat, bukan hanya yang menyogok. Yang menerima sogokan pun juga sebenarnya dilaknat ya Allah. Dan laknat Allah itu maknanya adalah tidak akan diberi rahmat akhirat. Bahwa rahmat dunia itu diberikan kepada siapapun sekali untuk mengujinya. Rahmat akhirat hanya diberikan orang yang beriman saja. Ya. Jadi laknat itu sangat berat, tapi kita seringkali menganggap enteng. Itu naudzubillah min dzalik. Saya kira ini akhirnya sama-sama berdoa, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarri wan nar. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anshur Islam wal muslimin adhill syirka al musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad din nasyati wasyu'in wal munafiqil zalimin al kafirin bi arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالتوفيق والهداية والعفو منكم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rum atas pencerahannya pagi hari ini, dan demikian Mitra Muslim kajian Fajar Tafsir Al-Quran. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra siar yang bertugas di Suara Muslim Radio Network. Ada Kiki Rizkyani di Suara Muslim Lumajang, di 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban, 97 Mitra FM Batu Ada Mahbub, 88,1 Angka 17 FM Temanggung, Jawa Tengah. Ada Dea yang bertugas. Saya Raga Satria beserta videografer Edi Haryanto mohon pamit, dan terima kasih Anda telah mendengarkan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.